benar. Ini saya pikir ide yang luar biasa gitu dan apa namanya belum banyak yang memikirkan tentang hal itu. Sekarang di mana Kang? Di Sekda ya? Ya, sekarang Asisten. saya bertugas di Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Ya. Oke, oke. Berarti sekarang sangat akrab dengan urusan keuangan daerah lah ya, anggaran dan Ya, sebagainya, gitu ya. sedikit Ya, tentang ya, ya, ekonomi ya, ya. ya. Nah, ekonomi ya. 27 kabupaten 27. kota, 16 kabupaten, 9 kota. 16 kabupaten, 9 kota. Ya. Nah, di antara mereka itu yang paling baik PAD-nya itu yang mana, Kang ya? Ya, kalau PAD yang terbaik sebetulnya Kota Bandung, kemudian Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bandung. Itu urutannya. Nah, kalau kabupaten kota yang lain relatif apa namanya? Masih di bawah 30% ya. Dulu kalau saya tidak salah Kementerian Keuangan pernah membuat standar yang dimaksud dengan kemandirian terhadap kemampuan fiskal itu diukurnya dari 30% dari PAD itu didatangkan dari PAD. Maksudnya pendapatan 30%-nya dari PAD minimal. Kalau di bawah itu berarti dia belum bagus. Belum bagus. Oke. Nah, yang di atas 30% itu ya salah satunya ya 3 kabupaten kota tadi. Kalau Jawa Barat itu sudah 50% ya. Meskipun kita masih sangat tergantung dengan dana perimbangan. Ya, ya, ya. Nah, kembali kepada itu berarti, Kang. Ya. Karena kan tujuan daripada otonomi harusnya dia bisa mandiri lah ya. Minimal Ya. menuju mandiri lah, gitu kan. Ya. Nah, dengan struktur PAD seperti itu, saya kalau nggak salah pernah membuka yang Bandung ya. Bandung. Jumlah PAD yang dia terima dengan pembayaran biaya pegawainya itu hampir berimbang kan. Betul. Nah, kira-kira apa agendanya untuk hal-hal seperti itu? Saya kira nggak akan happy ya dengan itu ya. Ya, ya memang pendapatan kita yang ya pendapatan asli daerah untuk Provinsi Jawa Barat mungkin sedikit berbeda dengan DKI. Kalau DKI kan semua ya Kang Jilan Ya, ya. ya, betul, betul. Mulai dari PBB, kemudian pajak restoran sampai ke BBNKB, PKB. Nah, kalau Jawa Barat karena otonominya bukan otonomi khusus, maka kita hanya menerima PAD dari PKB, BBNKB dan pajak apa namanya bahan bakar. Nah, sementara yang lain PBB, pajak restoran dan sebagainya itu oleh kabupaten kota. Tapi Nah, andai kata saya gabungkan pun, Mas, mohon maaf nih ya. Jadi andai kata saya gabungkan semua, misalnya ini saya pakai 2018 lah yang sempat terolah gitu ya. Itu kan pendapatannya kurang lebih 120 triliun. Gitu ya. Total Jawa Barat ya. Total Jawa Barat, provinsi dan kabupaten kota gitu loh. Nah, PAD-nya sendiri kalau digabungkan ya kurang lebih sekitar 40 triliun, kan gitu. Betul, betul. Ya kan itu sepertiga. Artinya kalau mau di apple to apple kan dengan Jakarta ya udah digabungkan saja semua, kan gitu ya. Ya. Nah, artinya kan ini ada sesuatu yang mesti dikejar gitu kan. Betul. Kira-kira bagaimana strateginya untuk meningkatkan itu? Ya, memang di Pemda ini kan diatur oleh regulasi yang dibuat oleh Kemdagri ya, Kang Jilan. Jadi kita merujuknya kepada aturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri ketimbang aturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan. Jadi bos kita itu atau bapak kita itu adalah Mendagri. Padahal maksudnya dalam konteks apa, Kang? Itu? Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam kaitannya dengan kepemerintahan yang lebih luas, itu semua merujuknya ke Kemdagri. Enggak, tapi kan yang saya tanya ini masalahnya adalah bottom line ya. Betul. Ya, bottom line ya. Artinya apapun itu, saya kira DKI juga merujuknya juga sama dong ke Kemendagri. Sama. Nah, sekarang kan ada disparity nih. Ya. Memang DKI khusus, wilayahnya lebih kompak dan seterusnya. Tapi kan
ini menjadi sebuah tantangan tersendiri kan bagi Jabar dan bagi semua daerah gitu. Bagaimana caranya supaya dia bisa menyaingi Jakarta, kan gitu ya Kang ya? Ya, ya. Nah, ini kira-kira apa yang terpikir untuk itu? Ya, kenapa saya mulai dari Kemdagri tadi, Kang Jilal, karena memang kita dibatasi ya. Dari sisi pendapatan pajak itu dibatasi hanya boleh PKB, BPNKP dan pajak bahan bakar. Kemudian itu dari sisi PAD. Kemudian kalau di struktur APBD kita kan ada pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, pembiayaan itu ada dua, ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ya, yang penerimaan pembiayaan itu sebetulnya dimungkinkan untuk kita melakukan misalkan penerbitan obligasi daerah, melakukan pinjaman daerah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau pendapatan dari sisi PAD itu kita sudah dipatok, kita nggak bisa lepas dari itu, kita nggak boleh mengambil pajak di luar yang sudah ditentukan. Misalkan pajak air permukaan, memang kita perlu intensifikasi di pajak air permukaan. Karena kan kita punya 40 daerah aliran sungai ya, Kang Jilal ya, di Jawa Barat. Mulai dari Citarum, kemudian Cisanggarung sampai ke Cisadane yang berbatasan dengan Banten. Nah, ini kan pajak air permukaannya bisa diintensifkan sebenarnya. Tapi itu pun tidak besar. Jadi kita ini kan infrastruktur Jawa Barat itu untuk membangun sesuai dengan yang direncanakan itu butuh 800 triliun. Sementara PAD kita kan tidak lebih dari ya sekarang sudah sampai ke angka 35-36 triliun. Provinsi aja ya. Ya, provinsi saja. Tapi gini Kang, maksud saya itu begini. Oke lah, ya kita ngerti soal instrumen pembiayaan dan sebagainya. Tapi kan yang namanya pembiayaan itu kalau misalnya sifatnya pinjam atau apa kan harus dikembalikan, kan gitu ya? Harus dikembalikan, harus ada returnnya lah, nggak mungkin nggak dibalikin itu, gitu ya. Nah, persoalan pengembalian ini kan nanti terkait lagi dengan income, kan gitu ya? Seberapa besar kita mampu mengembalikannya. Tapi sebelum ke sana, salah satu sumber yang dimiliki DKI itu adalah bagi hasil, sama dengan provinsi Jawa Barat, gitu ya. Bahkan dia tidak memiliki apa yang dimiliki Jawa Barat, karena Jawa Barat masih memiliki bagi hasil sumber daya alam, gitu ya. DKI nggak punya, relatif nggak punya dia. Dia bagi hasilnya itu adalah dari PPH orang pribadi, kan gitu. Nah, kita sering mendengar ya ungkapan-ungkapan dari Jawa Barat bahwa industri itu sekian puluh persen adanya di wilayah Jawa Barat, 60% atau berapa saya lupa, di Kerawang, di mana dan sebagainya. Nah, pemilik industri itu kan adanya di Jakarta, Kang. Ya. Kan Kang Taufik dan teman-teman nggak dapat bagi hasil PPH orang pribadinya gitu. Betul. Hal-hal seperti itu bagaimana menyikapinya? Iya, memang itu kan kembali lagi Kang Jilal, kalau Pak Gubernur dan pemerintah daerah kabupaten kota di Jawa Barat semua berharap kalau bisa ada mekanisme baru lah di dalam pembagian pajak ke badan atau pajak yang non perorangan itu. Nah, sekarang memang betul industri hampir 60% ada di Jawa Barat. Tapi kantor pusatnya kan di Jakarta, begitu. Dan yang menerima manfaatnya lebih banyak Jakarta ketimbang Jawa Barat, sementara mereka berlokasi di Jawa Barat. Dan kami sudah pernah mengirimkan surat supaya kantor-kantor yang ada di Jakarta, di mana tempat lokasinya ada pabriknya ada di Jawa Barat, supaya pajaknya dikenakannya di Jawa Barat. Tapi ya mungkin dengan segala pertimbangan akhirnya itu sampai sekarang juga belum bisa terrealisasikan. Jadi kalau perusahaan pasti nanti ujung terakhirnya pemegang saham kan gitu ya Kang? Ya kan? Ujung terakhirnya pemegang saham. Mau berapa layer pun dia pasti ada shareholder terakhirnya manusia kan gitu ya Kang ya. Nah, atau kalau enggak eksekutif kan gitu Kang. Eksekutif. Nah, ini eksekutif atau pemegang sahamnya ini
Itu kan terregisternya di Jakarta, ya kan? Nah, sebetulnya kan Jabar dirugikan dengan kebijakan itu. Betul. Karena NPWP-nya ada di Jakarta, tentu yang dapat adalah Jakarta, gitu kan? Atau kalau dia tinggal di Ya, Depok, ya di Depok. Ya, masih mending kalau Depok, masih Jawa Barat juga, gitu kan? Depoknya dapat. ya, Nah, eh, kan bisa pakai instrumen kewajiban domisili misalnya gitu loh, Mas. Ya kan? Jadi kayak di depan-depan gang itu zaman kita kuliah kan sering ditulis tuh, tamu 1 kali 24 jam wajib lapor. wajib lapor. Ya, benar, Gitu-gitu. benar. Gitu loh, Kang. Gimana, Kang? Ya, memang itu semua kebijakan pusat ya, Kang Gila. Kita nggak bisa mengatur sendiri hanya Jawa Barat begitu. Dan kita sudah pernah usulkan sebetulnya, namun ya mungkin pertimbangannya kan saya juga tidak tahu persis kenapa kok itu belum bisa dieksekusi begitu. Nah, memang Jawa Barat ini masih mendapatkan DAU. Kalau DKI kan sudah tidak dapat DAU. Nggak ada. Tapi mereka dapat bagi hasil tadi yang pajak perorangan. PPh orang pribadi. Ya. Nah, sementara Jawa Barat jauh di bawah DKI untuk yang bagi hasil tersebut. Kita dapatnya selain DAU, dana bagi hasil juga dana bagi hasil sumber daya alam. Itu juga kita dapat. Nah, memang kalau kita bandingkan, jangan dengan DKI deh, Kang Gilal, dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Iya, iya. Gini, Mas, sorry, Ya, maaf, saya potong dulu. Itu persoalan seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. betul. Gitu loh. Betul. Justru saya concern begini. Ya, kita juga dalam hidup ini kan harus berimbang antara pemasukan dengan pengeluaran, gitu kan. Nah, kalau dilihat hari ini, gitu ya, pendapatannya Jawa Barat itu dari PAD-nya, kan gitu ya, Kang ya. PAD itu kan berarti kemampuan sendiri ya. PAD dan bagi hasilnya itu jauh sekali dengan kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokoknya itu saya nggak bicara yang lain-lain lah, bicara soal pegawai aja lah gitu ya. Kalau dari pegawai aja, biaya pegawai aja, Kang, itu kurang lebih sepertiga dari pendapatannya. Kan gitu ya, Kang ya? Ya, betul. Provinsi Jawa Barat dan kota kabupaten termasuk digabung ini sekarang ya, saya gabung supaya kita jangan kisruh nanti antara siapa yang berhak PBB, siapa yang berhak PKB gitu ya, kita satuin aja gitu ya. Kalau kita satuin dari 120.000 pendapatan itu, yang PAD dan bagi hasil itu kurang lebih sepertiganya, Kang, kan gitu ya, Kang ya. Nah, sementara ongkos pegawainya juga sepertiga. Jadi ibaratnya nih kita punya bioskop gitu atau punya dunia fantasi gitu kan, dapat dari tiket sama bayar gaji pegawai udah habis. Nggak bisa beli wahana baru kan gitu kan, nggak bisa maintenance dan sebagainya kecuali disuntik oleh Bapak pusat lah gitu ya, oleh nah artinya kan perlu dipikirkan apakah ini terus-menerus. Lebih celakanya gini, itu terus-menerus makin besar anunya kesenjangan yang gitu loh, Kang. Ya. Kalau dilihat dari tahun ke tahun gitu ya, kebetulan saya punya dari 2010 lah sampai sekarang gitu ya, sampai 2019 terakhir. Itu makin lama makin jauh gitu loh. Kan perlu ada inovasi ya, perlu ada pemikiran ya bagaimana cara mengatasinya. Betul, Kang Gilang. Memang kebutuhan itu jauh di atas pendapatan sebetulnya. Dan itulah kita dituntut untuk mencari alternatif bukan lagi pendapatan, tapi pembiayaan. Jadi kita mainnya di pembiayaan, karena di pendapatan kan sudah diatur bahwa kita nggak boleh bergerak dari situ kan. Dan semua sangat tergantung ke pemerintah pusat. Nah, sementara di pembiayaan ini kita bisa berinovasi sebenarnya. Nah, pembiayaan ini dari mana? Ya, salah satunya dengan kemitraan, KPBU, dan sebagainya lah, program-program yang kita kolaborasi dengan pihak-pihak dunia usaha. Termasuk juga tadi
kita melakukan pinjaman daerah, kita melakukan mencari alternatif pembiayaan yang lebih memungkinkan dan disepakati bersama dengan DPRD. Itu karena itu case sendiri loh. Kesepakatan dengan DPRD ini dinamikanya juga luar biasa untuk bisa kita main di pembiayaan. Gitu. Tapi Karena kalau kalau misalnya enggak, pembiayaan, Mas ya, mohon maaf nih, kalau ya, misalnya KPBU atau apapun lah, kan kuncinya cuma dua, dibayar lewat APBD ya, atau gitu kan, ya, dikasih revenue streaming kan gitu ya. betul, Nah, betul, betul, dua-dua ini kan larinya ke masyarakat lagi. Kalau betul. revenue streaming berarti direct kepada masyarakat, dia charge lah atau Ya, apa gitu ya. ya, Tapi kalau ya, dari APBD ujung-ujungnya ya sumber pendapatan tadi lagi kan, Kang. Berarti betul. harus ada yang dikorbankan gitu. Karena sekarang ini yang cukup signifikan di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, itu adalah kurang lebih sepertiganya itu kan transfer ke kabupaten, kota gitu loh. Bantuan atau bagi hasil gitu kan yang harus dibuang ke sana. Ya, betul sekali, Nah, betul. makin rumit lagi tuh Kang. Apakah ini dikorbankan? Kayak nggak mungkin karena ini aturan kayak yang Ya, bagi hasil ya. ini ya, kecuali bantuan ya. Kalau bantuan mungkin nggak. Gimana Kang? Ya, memang ya itu tadi, memang agak complicated memang kalau kita mau melihat dan mengolah pendapatan tadi ya. Selama pusatnya tidak membuka keran itu. Tapi kalau pusat membuka keran itu, maka kita akan bisa lebih mandiri lagi, mandiri dalam arti kata kapasitas fiskal kita untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di Jawa Barat. Nah, tadi yang Kang Gilal sampaikan kalau KPBU itu kan sebetulnya kita sama dengan meminjam, tapi dengan membayar tipping fee misalkan untuk tempat pengolahan akhir sampah. Sampah. Ya, tipping fee itu kita sedang memproses sekarang untuk KPBU yang di Legok Nangka, Kang Gilal. Legok Nangka itu di Kabupaten Bandung 2.000 ton per day dan itu meliputi 5 wilayah kabupaten kota. Nah, tipping fee-nya ini yang membayar investasi yang dilakukan oleh pihak ketiga. Dan itu setiap tahun kita bayarnya. Jadi kita tidak perlu investasi, tapi kita cukup membayar setiap tahun tipping fee-nya. Nah, seperti itu mekanismenya ya KPBU ini. Ya, tapi tetap aja Kemudian masuk saya gini Kang. Saya paham APBD. itu. Tipping Ya, fee-nya itu kan ujung-ujungnya kan ke masyarakat atau ke kas daerah gitu loh. Kalau nggak siapa yang betul, bayar betul, gitu kan? betul, betul, Nah, betul, sementara betul. room-nya nggak ada gitu loh Kang. Ini yang kita Ya, ya, bicarakan nih gimana cara room-nya. Itu sih saya setuju lah. Mau pakai KPBU, oke lah, deal. Tapi room-nya nggak ada gitu. Kayak kita punya usaha, mangkoknya cuma ada 3 gitu loh Kang. Mimpi ya, mimpi bisa jual 100 mangkok per hari itu agak berat kalau mangkoknya cuma 3 kan gitu ya Kang ya. betul, 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 Kang Gila. Jadi memang kalau pusat bisa memperbaiki atau membuka keran tadi, ya itu sangat luar biasa buat daerah. Nah, sekarang kan pusat Ya, belum belum apa kita belum bicara sama pusat ya Kang ya. Jadi kita bicara di ya. kita dulu. Hmm. Saya melihat gagasan-gagasannya kan luar biasa gitu ya. Di apa namanya yang ingin dicapai lah oleh Jawa Barat gitu loh. Niat baik semuanya baik gitu kan. Tapi kan niat baik ini bisa jadi bumerang seandainya kan tidak bisa kita realisasikan kan gitu ya Kang ya. Ya kan? Atau apalagi kalau itu bisa anulah apa ya maksudnya itu kalau diwujudkan itu lebih baik gitu. Nah, untuk mewujudkan ini kan kita tetap apa ya? Kita punya apa nih? Ya kan? Terhadap yang punya ini mungkin kalau punya 10 ya kita kurangin 3 deh, misalnya gitu ya Kang ya. Atau mungkin bagaimana caranya supaya ini bisa tetap 10-10 kan gitu Kang. Nah, persoalan ini saya tidak bicara persoalan yang sekarang Kang. Persoalan ini Ya, dialami oleh dari kepala daerah satu ke kepala daerah yang lain di betul. seluruh Indonesia. Gitu ya, Hmm. di seluruh Indonesia. Jadi artinya ada sesuatu yang mesti dipikirkan ulang gitu loh Kang, maksud saya Kang, ya kan? Ibaratnya Ya,
Ya kalau belum sanggup naik mobil ya naik sepeda motor dulu deh, gitu ya Kang ya. Ya, nggak bisa naik sepeda motor ya naik sepeda lah, jalan kaki, naik angkot kayak kita zaman kuliah dulu kan gitu Kang. Nah Ya, ini yang saya pengen denger nih, gimana caranya Jawa Barat menyiasati supaya bisa mencapai yang apa namanya agenda juaranya lah ya, kasarnya gitu ya. kan kita punya beberapa sumber ya, selain APBD provinsi sendiri, ya APBN, APBD kabupaten kota, kemudian dana masyarakat dan sebagainya, termasuk obligasi dan pinjaman daerah. Nah, dengan kondisi saat ini yang serba terbatas dari pajak, khususnya PAD ya, maka memang Jawa Barat mencoba untuk mencari dan melakukan kolaborasi tadi. Selain melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang sudah diatur, diregulated oleh pemerintah pusat. Ya kemarin misalkan ya, salah satu contoh bahwa kita akan membangun rebana misalkan. Rebana itu mungkin Kang Jilal sudah Ya mendengar, Cirebon lah ya. kawasan ya Cirebon, Patimban, kemudian Kertajati. Kan kalau itu ada 13 kawasan peruntukan industri yang akan dikembangkan di sana dengan sistem kota ya, kota yang dibatasi. Nah, kita akhirnya apa? Karena kita nggak mungkin kan mendanai itu semua karena ratusan triliun untuk kita bisa membangun itu, maka kita lakukan kolaborasi APBN, APBD provinsi, dan masyarakat dan dunia usaha. Akhirnya itu semua diatur dalam peraturan presiden yang nomor 87 tahun 2021 baru terbit bulan September kemarin. Ada sejumlah proyek yang nilainya kurang lebih totalnya 234 triliun yang didanai dari berbagai sumber pendanaan. Karena tidak mungkin Jawa Barat mendanai itu semua. Oke. Ya, mungkin seperti itu, kolaborasi seperti itu ya. Dalam pembiayaan saya paham, Kang. Tapi kalau misalnya saya tanya, terus Jawa Barat dapat apa sih kalau ada rebana gitu loh? Ya dapatnya PBB lagi. Dapatnya ya palingan pajak kendaraan bermotor lagi kan gitu, Kang. Betul. Nah, ini yang menjadi apa ya? Menjadi basis pemikiran saya tentang neraca ruang gitu loh, Pak. Artinya Anda menyingkirkan katakanlah natif gitu ya, natif apa sih, warga lokal gitu ya, warga lokal gitu, untuk sesuatu yang lebih baik buat siapa gitu loh. Nah ini kan sebetulnya saya bukan bicara soal Kang ya, bukan bicara soal apa namanya tidak setuju atau setuju gitu ya. Tapi kan tujuan daripada pembangunan itu adalah untuk kemaslahatan dari seluruh masyarakat, terutama yang ada di situ kan gitu Kang. Contoh paling gampang gini lah Kang. Kang kalau nggak salah saya baca-baca di bukunya kan terlibat juga Citarum tuh, gitu kan? Citarum apa Citarum bersih apa itu Pak Kang ya? Ya kan Citarum bersih. Itu semuanya kan dulu ceritanya adalah demi pertumbuhan ekonomi lah, apalah segala macam kan gitu. Sekarang kan ibaratnya suruh bersihin kotorannya, gitu loh Kang. Bersihin kotorannya bandel lagi, banyak yang bandel-bandel. Jadi ini kan harus diperbaiki dong polanya, gitu loh Kang maksud saya Kang. Setuju. Gitu. Nah, neraca ruang itu saya sangat setuju tuh, Pak. Aduh. Iya. Saya dengar. Ya. Itu sangat setuju. Daya tampung dan daya dukung ya, itu kita harus hitung. Kemudian dan kita buat neracanya. Dan saya pikir, nah ini tantangan kita nih, Kang Jilal ya, untuk kita mewujudkan neraca ruang di Jawa Barat. Kelembagaan di kita, ini sebagai informasi saja, Kang Jilal. Yang mengelola tata ruang itu namanya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Bina Marga dan Penataan Ruang. Kedua dinas. Kalau kita lihat, ya satu dinas. Satu dinas ya, gabung. Oke. Satu dinas namanya Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Nah, kalau kita lihat ke bawah ke strukturnya,
itu ada 4 bidang. Yang menangani tata ruang itu hanya satu bidang, namanya bidang penataan ruang. Dan di bawahnya hanya 3 seksi. Dia harus mengurus satu Jawa Barat. Dan itu hampir semua di kabupaten kota di Jawa Barat begitu nama kelembagaannya. Jadi ini juga jadi tantangan ya untuk mewujudkan konsepsinya Kang Jilal, itu adalah kelembagaan, SDM dan lain-lain. Tapi yang sangat krusial kalau menurut saya kelembagaannya ini. Ini harus kita rubah gitu supaya dia fokus menangani penataan ruang. Nah, neraca ruang itu nanti bisa diberikan di sana. Dan ini ke Kemdagri lagi gitu, Kang Jilal. Ke Kemdagri lagi dia nanti. Oke. Kalau Bapeda gimana? Bapeda sekarang sudah tidak menangani tata ruang lagi, Kang Jilal. Sudah semuanya ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Oke. Nah, jadi, ini saya kira sih ya, isunya apalagi kan ini kan masuk dari isu strategis ya, Kang. 5 isu strategis. Salah satu itu adalah masalah birokrasi kan gitu. Betul. Ya, jadi itu kan mesti diselesaikan sesuai dengan tujuannya apa kan gitu, Kang. Ya kan? Kalau memang ini tujuannya baik ya arahnya ke situ. Oke, saya paham itu, Kang. Tapi inilah kita keluar dulu dari masalah yang terlalu teknis soal birokrasinya gitu ya. Kita beralih kepada isu lain lah. Sekarang Jawa Barat memiliki modal yang terbatas, kan gitu, Kang? Untuk banyak hal, untuk mengejar mimpi, sekaligus juga mengentaskan katakanlah ketimpangan, kemiskinan dan sebagainya, gitu kan? Itu isu strategis nomor 1 Jawa Barat kan adalah masalah nilai kehidupan dan kualitas SDM, kan gitu ya, Kang ya? Ini kan mesti diberesin ini. Gitu. Nah, lalu untuk membereskan ini salah satunya, gitu ya, salah satunya meningkatkan katakanlah masyarakat pedesaan. Kang Taufik juga pernah nih di pengembangan desa kan gitu ya. Bagaimana dari yang miskin naik kelas kan gitu kan, yang pendidikannya baru apa jadi berapa kan gitu, Kang. Bagaimana yang dilakukan Jawa Barat sehingga persoalan itu bisa teratasi tahap demi tahap gitu loh, Kang. Ya, tahap demi tahap. Artinya kalau kalau kita cuma punya 3 biji gitu, ya udah bisa memperbaiki 5 nggak apa-apa. Yang penting 5 benar kan gitu kan. Daripada 3 kita buang ke situ, 1 pun nggak ada yang terperbaiki kan gitu kan kira-kira. Nah ini gimana, Kang? Ya, kalau Jawa Barat memang ada prioritas, Kang Jilal. Prioritas untuk pengembangan desa ini paling tidak ya diawali dengan digitalisasi. Prioritas pertamanya adalah membuka blank spot, Kang Jilal. Karena banyak desa-desa kita yang masih blank spot. Ada dari 5.300 sekian, itu 300-an itu masih blank spot di Jawa Barat. Ya, sekelas Jawa Barat saja masih banyak yang blank spot gitu ya. Nah, kita buka dulu karena di era teknologi informasi ini untuk pengembangan ekonomi desa dan sebagainya kita buka itu. Ya, ini kerjasama dengan Kemenkominfo pusat dan lain-lain lah, dengan Telkom. Akhirnya ya tahun ini insya Allah itu bisa terselesaikan semua. Yang kedua BUMDes. Badan usaha milik desa ini terus kita kembangkan. Kemudian juga yang ketiga adalah infrastruktur dasar di desa-desa itu. Ya, kita selain ada Rutilahu, kita juga ada infrastruktur. Ya, tapi itu tidak bisa sekaligus ya. Karena tadi masalah anggaran, masalah semuanya begitu. Jadi ini dilakukan dengan skala prioritas setiap tahunnya. Nah, seperti ambil contoh untuk Rutilahu, untuk tempat tinggal masyarakat yang tidak laik menjadi laik, itu juga pendanaannya terpaksa kita karena kita nggak punya anggaran karena COVID, Kang Jila, kemarin kita pinjam ke SMI hampir kurang lebih 500 miliar lebih kita pinjam untuk pendanaan Rutilahu di tahun 2021 dan nanti mungkin ke depan juga akan melakukan pemprioritasan yang baru.
Karena ini juga menjadi tantangan. Kemudian sanitasi, Itu air pakai grace bersih. period gitu. Iya, pakai Pakai Pak, pakai grace period. berapa tahun dia Ya, itu kasih? 8 tahun Pak, Kang Gilal, 8 tahun. 8 tahun ya. Meskipun bunganya 0%, Kang Gilal, kita dapat bunga yang 0%, tapi ya ada biaya administrasi. Iya, iya, iya. Oh, dia untung, Kang. Karena Iya, uang kalian kan ngendap dulu di pusat. Dia megang betul. cash flow gitu loh. Kalian kan nggak Iya, pegang iya, cash iya, flow. Jadi itu maksud iya, saya. iya. Maksud saya itu loh, Mas. Ada beberapa Hmm. hal ya yang sebetulnya bisa dibicarakan dan memang harus dibicarakan tuh. Ya. Misalnya mengenai cash flow tadi gitu loh. Kalau Mas Topik titipin bisnis sama saya, terus saya Ya, bilang nanti saya lapor akhir tahun ya Mas Topik gitu ya. Waktu saya lapor akhir tahun sama Mas Topik, bisnis saya udah ada 3, Mas. Karena duitnya ngalir di tempat saya gitu. Saya bisa bikin yang lain-lain. Nah, ini kan iya, iya. artinya kalau misalnya dipindah aja, ya dipindah ke daerah, kan masalahnya kan haknya tetap gitu loh, ya kan? Iya, Ya, iya, haknya tetap. Ya iya. saya Setuju, bayar gitu. Tapi dengan jadwal saya setuju. bayar kan gitu. Nah, ini kan Ya, bisa salah satu yang bisa di apa namanya? Dibicarakan, gitu ya, Kang ya. Kan ya, setuju. masalahnya mungkin belum ada yang bicarakan ya sudahlah dibicarakan lah gitu ya sebelum kita Ya, berbicara soal sumber-sumber lain yang tidak ada ya sumber yang ada aja dulu PPh orang pribadi tadi gitu kan. Nah, ya, kalau misalnya kita support pindah industri ke sini tapi dengan catatan semua yang bekerja harus KTP sini kan gitu ya kan. Nah, kalau KTP di sini, you buka NPWP di sini. ya. Kan gitu. Kalau misalnya you tidak di sini, berarti saya kasih surcharge gitu apa? Ada biaya gitu loh. Kenapa? Karena saya kan harus ngurusin kamu tinggal di sini. Itu kan bisa dibicarakan, Kang. Ya, beban Setuju. itu, ya kan? Beban itu. Ya, Nah, itu hal lain, ya, hal ketiga yang saya lihat sebetulnya bagaimana menggunakan resource yang ada itu untuk menjadi modal agar bisa mengurangi persoalan. Ini misal nih Kang, ya, ini misal nih. Katakanlah nanganin sampah nih atau nanganin desa lah gitu ya. Nanganin desa. BUMDes tadi kan Kang, ya kan? BUMDes. Artinya oke, ya udah saya modalin nih BUMDes, tapi setelah ada dimodalin BUMDes, janjinya gimana gitu loh Kang. Ya kan? ya, Setelah ya. berapa tahun, berapa orang yang apa namanya yang katakanlah penganggurannya kurang berapa kan gitu kan ya. Nah, terus Ya, apanya berapa segala macam. Nah, sehingga tidak ganti orang terus ganti lagi strategi gitu kan. Jadi ini diterusin gitu loh, diterusin. Nah, ini hal-hal begini yang bisa diterjemahkan lebih jauh Kang dengan neraca ruang itu gitu loh. luar biasa. Setuju, Kang Gilal. Waduh, Dan jangan itu gitu perlu dong. Kita perlu daerah. kita dibantah Benar, lah. benar, benar. Ini saya pikir ide yang luar biasa gitu dan apa namanya belum banyak yang memikirkan tentang hal itu gitu ya. Dan apa namanya kalau pemerintah pusat ya karena kita regulated sama pemerintah pusat maka memang dua belah pihak antara daerah dengan pusat ini harus ya bersinergi untuk membuat apa peraturan pendukungnya begitu. Iya, iya, betul, betul. Betul, Kang. Jadi memang mungkin bisa lah diinisiasi. Karena Jawa Barat itu kan termasuk terbesar ya. Penduduknya juga terbesar Ya, kan 50 juta ya, hampir 50 juta ya, Kang ya. ya 50 juta. Sebab saya lihat, Kang, nggak tahu Kang Taufik juga pasti sudah membuka-buka lah gitu ya. Itu eh, kabupaten-kabupaten yang berada di sekitar Jakarta, gitu kan, klaster metropolitan Jakarta lah, Bogor, Bekasi, gitu ya, segala macam gitu. Itu ngumpulin PAD-nya hampir 2 kali yang di sekitar lebih dari 2 kali yang di sekitar Bandung, gitu loh. Iya, lebih dari 2 kali, 2,5 kalinya Bandung. Berarti Ya, ada spillover dari Jakarta yang sebetulnya dinikmati oleh Jawa Barat, gitu kan?
melalui Betul. PAD-nya situ. Ya. Persoalannya kan gini, kita nggak kepingin bahwa Bandung itu jadi apa namanya spillover Jakarta juga kan gitu kan. Harusnya kan jadi center baru. Bagaimana ngembangin Rebana kalau misalnya Bandung aja nggak bisa dibikin seperti itu gitu loh Kang, maksud saya Kang. Nah ini Ya. perlu di ini Kang, perlu di exercise itu. Ya, apalagi nanti ada kereta api cepat ya, Jakarta Bandung tuh, Kang Gilang. Nah, itu Itu waduh. November 2022 insya Allah sudah beroperasi itu. Udah beroperasi ya. Iya, iya. Ya, berarti ada 3 stasiun nanti yang ada di Jawa Barat tuh, di Kerawang, di Padalarang, dan di Tegaluar. Tegaluar ya. 36 menit dari Halim ke mana, ke Tegaluar. Jangan-jangan nanti Dan itu setengah orang Bintaro kerja di Bandung. Oh, benar, PPH di benar. sini lagi gitu. PPH-nya di sana lagi. Iya. Di rumahnya aja tinggal di Bandung gitu ya. Mending kalau rumah Kang, pulang pergi dia 36 menit kok. Iya, iya. Jadi Betul. itu harus dipikirkan karena jangan jadi tempat pembuangan sampah gitu loh Kang. Poinnya kan itu ya. Kalau ada sampah ya tanggung jawab lah. Kan kira-kira gitu Kang ya. Kayak itu kasus Citarum aja lah. Ya kan? Demi ekonomi, demi ini terus dia buang sampah ke situ. Segala macam. Akhirnya jadi masalah kemarin kan. Akhirnya dibikin program yang nggak kalah mahalnya biayanya kan gitu Kang. Kan? Ya. Nah, Ya. jadi itu Betul. yang mesti dipikirin dari awal. Balik soal neraca ruang ini, Kang. Jadi neraca ruang ini sebetulnya konsolidasinya adalah provinsi, Kang. Gitu kan. Tapi kita bisa kecilin sampai desa, Kang. Kayak perusahaan aja, gitu kan. Katakanlah perusahaan X lah, konglomerat besar kan gitu, Kang. Kan masing-masing punya neraca, dikonsolidasikan jadi satu grup besar gitu loh, Kang. Yeah. Jadi bisa dikembangkan mulai dari desa, sehingga kita bisa atas dasar neraca desa tadi, gitu kan? Kita bisa membicarakan modal yang mesti saya kasih berapa nih supaya neraca kamu jadi lebih bagus kan gitu kan? Luar biasa itu. Harus dong, haruslah, Iya. harus. Siap, kita jadi pilot projectnya Jawa Barat siap. Nah itu dia. Kayak Korpu ya, Korpu itu juga. Korpu, ya betul. Ya. Corporate University-nya Pak Diki itu. Pak Diki ya. Jalan. Itu Korpu bagus loh sebetulnya. Bagus ya. Karena itu kan belajar dari banyak sukses story lah ya, termasuk Telkom, gitu kan? Iya, Termasuk betul, Telkom, betul. Tapi ada prasyarat yang harus dilakukan supaya bisa seperti Telkom gitu loh kan. Jadi kalau prasyaratnya nggak dilakukan ya nggak bisa gitu loh. Nah ini yang saya kira mungkin juga sama dengan neraca ruang tadi. Ada prasyarat kalau mau dijalankan gitu loh. Kalau prasyaratnya nggak dilakukan ya nggak bisa gitu loh. Telkom dulu kita ngomong sedikit soal Korpu gitu ya. Pak Cacu itu yang pertama-tama mengembangkannya. Dia punya sebuah katakanlah bisnis plan. Kalau ingat tuh Kang dulu waktu banyak wartel-wartel atau apa itu bagian daripada bisnis plan Pak Cacu. Iya. Berarti dia perlu manajer wilayah tuh, manajer wilayah apa? Gitu-gitu ya. Gitu. Apa istilahnya lah, ada di Telkom tuh kan ada manajer gitu. Berarti dia perlu banyak manajer kan gitu kan. Benar. Nah, maka terus gimana mentransformasi ini kan gitu. Mentransformasi budaya lama gitu kan untuk masuk ke budaya yang baru. Kalau dia cuma menerima orang baru saja, tercemplung dengan budaya lama ya nggak berubah juga kan gitu kan. Nah, maka setelah itulah dia kembangkan yang quote unquote seperti Korpu itu ya ada STMB dan sebagainya sambil membenahi roadmap atau bisnis strategi daripada si Telkom. Berkembanglah sampai sekarang gitu. Iya. Nah, sama juga dengan Korpu misalnya gitu kan. Nah, kalau mau jalan gitu, kan tujuannya kan sebetulnya mau menciptakan ASN juara salah satunya yang paling utama. Benar nggak Kang? Ya kan? Betul. Nah,
supaya dia jadi juara gimana gitu loh Kang kira-kira. Kan harus ada disiplin, Iya. harus ada nutrisi yang bagus, istirahat yang cukup, kan gitu ya Kang ya. Metode Ya. latihan yang benar gitu loh Kang. Nah ini ya mesti dilakukan prasyaratnya. Sama kalau kita ngomong soal neraca ruang, prasyarat juga Kang nanti. Ya kan? Kita sepakat nggak dengan prasyaratnya? Kalau prasyaratnya sepakat, neracanya bisa jalan Kang. Sama dengan nanti Kang Taufik sama saya bikin perusahaan gitu ya. Terus kita bersepakat, kita bikin neraca ya pakai sistem neraca gitu. Mohon maaf, misalnya saya nggak ngerti neraca nih, gitu kan. Tapi kan prasyaratnya saya harus ngerti dulu neraca. Terus Kang Taufik lagi nggak ada, saya bikin sendiri neracanya, kan kacau balau semuanya gitu kan. Aset saya pindahin ke liabilities gitu ya. Kan uang di kas saya ambil dulu, saya pinjam nggak saya catat gitu loh. Ya itu kan kacau itu gitu loh Kang. Nah ini prasyarat Kang. Saya membaca di bukunya Kang Taufik tuh mengenai air minum layak ya. Nggak ada mimpi untuk pipanisasi 100% Kang, atau memang dihindari? Gimana Kang? Ya, memang bukan tidak ada mimpi. Kita berharap bahwa pipanisasi ini bisa dilakukan ya secara masif. Cuman memang kendalanya juga tidak sedikit gitu, Kang Gilal ya. Misalkan sambil contoh aja, sambil contoh yang wilayah Bandung ini kan ada namanya sistem pengolahan air minum Bandung Selatan misalkan. Dan ini melayani wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi begitu. Nah ini kita sudah siapin nih Kang Gilal sistemnya sampai ke sambungan rumah gitu. Dengan perpipaan. Kita mulai tahun 2016 tuh Kang. Baru beroperasi sekarang tahun 2021. Butuh waktu. Tapi nyambung sudah. Waktu, nyambung. Akhirnya nyambung. Tapi memang butuh waktunya dan butuh koordinasi, butuh sumber daya yang luar biasa memang. Kita coba lagi yang Jati Gede. Misalkan ada spam yang mengandalkan air baku dari waduk Jati Gede. Jati Gede yang di Sumedang, Kang Gilang. Nah, ini untuk melayani 7 kabupaten kota di wilayah Cirebon. Itu juga sama. Itu KPBU, kalau ini KPBU. KPBU-nya sendiri membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun sampai 3 tahun. Jadi kita sampai ke sambungan rumah mungkin butuh waktu 5 tahun. Mulai tahun ini. Ya, jadi memang butuh waktu. Nah, yang sudah berjalan Bandung. Nanti ke depan yang Jati Gede. Yang spam Jati Gede. Karena saya baca di buku itu masih jauh Kang, masih 23%. 19 itu 2024 Kang. Ya, untuk beberapa ini masih kecil sekali. Iya. Nah, iya saya pikir kan itu memang harus ya. Sama dengan masalah sampah Kang. Ya. Masalah sampah itu kan mesti dihandle lah. Kalau enggak nanti dibuang ke sungai lagi kan. Betul. Jawa Barat ini sekarang fokus untuk pengolahan sampah. Ya memang harus dari rumah tangga ya. Konsep 3R, kemudian nanti TPS, kemudian sampai ke TPA dan TPPAS. Nah, Jawa Barat fokusnya ke yang regional, Kang. Jadi yang Legok Nangka yang tadi saya sampaikan, kemudian Nambo yang di Kabupaten Bogor, itu tidak hanya melayani wilayah Jawa Barat, tapi juga melayani Tangerang Selatan. Kemudian nanti di Cirebon Raya, dan nanti ada Purwasuka. Ini yang Cirebon Raya ini nanti kita juga kerjasama dengan dunia usaha, sama Legok Nangka KPBU. Ya 5 TPPAS yang akan dikembangkan di Jawa Barat sampai 2024. Sampai berakhirnya masa kepemimpinan Pak Gubernur. Kang Taufik pernah buka-buka nggak sih kira-kira biaya untuk melayani masyarakat di Jawa Barat itu, gitu ya? Saya lihat tinggi sekali loh, Kang. Jadi rata-ratanya itu 2.500.000 lah kurang lebih ya per orang loh, Kang. Per orang. Ya.
Nah, kalau misalnya dia dengan 2.500.000 per orang, terus nggak dapat 2.500.000 per orang, kan tekor gitu loh kira-kira kan. Kan? Iya, betul. Kalau kan tekor Nah, lah, tekor gunung juga habis kata kata itu. Kalau habis tuh besok tuh tangkuban perahu bisa rata tuh Kang untuk nutupinnya. iya, 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 iya. Itu loh Kang, itu harus gimana Iya, mikirin itu. iya, Kang Gila, ini saya kenapa tadi mau bandingkan dengan Jawa Tengah sama Jawa Timur ya, Hmm. dengan level provinsi yang sama. Jadi kalau di Jawa Timur dan Jawa Tengah, jumlah kabupaten kotanya itu lebih tinggi daripada Jawa Barat. Hmm. Jawa Barat kan hanya 27, Kang. Nah, Jawa Timur 38, apa namanya, Jawa Tengah mungkin lebih 37, 39 atau kalau nggak salah. Nah, kita itu lebih rendah jumlah kabupaten kotanya dibandingkan dengan Papua. Papua itu 29 kabupaten kota. Kemudian kalau kita lihat jumlah desa, Kang. Jumlah desa di Jawa Barat itu plus kelurahan 5.900. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu lebih dari 8.500. Nah, kemudian apa maknanya dari itu? Kan sekarang dana transfer dari pusat itu kan merujuknya lebih kepada administrasi. Ya, 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 ya. Misalkan dana desa kan tadi Kang Gilang menyampaikan 2,5 juta per orang ya. Sekarang kalau kita korelasikan dengan desa yang 1 miliar per desa, berarti kalau dilihat dari jumlah itu, Jawa Barat kan hanya dapat 5.900 kali 1 miliar. Sementara Jawa Tengah itu 8.500 kali 1 miliar. Nah, padahal orangnya itu 50 juta. Lebih Mereka banyak. hanya 34 juta. Iya. Ya, ya. Nah, jadi mungkin ini yang perlu juga kita sudah Pak Gubernur sudah berapa kali minta ke pemerintah pusat, terakhir juga tolong dalam pengalokasian dana transfer lebih memperhatikan jumlah penduduk ketimbang batas administrasi. Nah, ini juga menjadi apa namanya? Ya yang dimintakan dari Jawa Barat karena memang kita kan tidak boleh mengembangkan kabupaten kota sekarang. Moratorium. Ya, ya. Tidak boleh ditambah kabupaten kota. Jumlah desa juga itu harus approval dari Kemendagri. Ya. Nah, jadi Justru kalau itu ada, Kang, sorry, justru ya, itu ya yang saya soroti. Artinya kan begini Kang, itu kan seperti kita itu minta uang ke bapak kita karena anak cucu kita lebih banyak daripada yang dia gitu kan. ya, Kan sebetulnya itu nggak sehat ya. Nggak ya, sehat itu begini loh. Kalau saya punya anak, saya akan bertanggung jawab sama anak saya kan gitu Kang. Saya nggak minta sama ya, bapak saya kan gitu ya. ya, ya, Nah, saya juga komplain lah sama bapak saya gitu kan. Saya ini udah berkeluarga, kok semuanya kamu yang ngatur sih gitu loh kira-kira kan. Ya kan? Ya kan? Saya kan pengen mandiri, ya itu tujuannya otonomi gitu loh. Jadi kita ya, harus berbicara dari situnya. Karena kalau berbicara dari tadi ya, dari jumlahnya seolah-olah kita itu memang menggantungkan hidup dari bantuan gitu loh, Kang. Tidak fair itu. Tidak bagus lah gitu ya. Saya justru ingin mengembalikannya ke ongkos tadi, Kang. Karena de facto gitu ya, faktanya kalau misalnya provinsi Jawa Barat digabung dengan kota dan kabupatennya, sekarang itu kurang lebih 2.500.000. Gitu kan, Kang, ya. 2.500.000 itu per orang loh, Kang. Berarti 200.000 per kepala, gitu kan. Nah, kalau dia itu makan di restoran, ya kurang lebih dia mesti makan 2 juta, Kang. Baru dapat tuh 200.000. Nah, sekarang kalau misalnya UMR berapa, Kang, di Jakarta, di Jawa Barat? 3 juta ada. Yang paling tinggi di Kerawang 4 juta. 4 juta. Kalau di Bandung? Di Ya, Bandung hampir sama dengan Kerawang. 4 Mendekati juta. 3 juta ya, 4 juta. 3 juta lah, 3 juta. Katakan 4 juta, Kang. Kan 4 juta itu buat yang kerja. Iya. Satu kakak hitung berapa? Hitung 4. Gitu kan, Kang? Ya. Kalau hitung 4 kan berarti rata-rata sejuta. Masa dia makan restoran 2 juta supaya bisa kita dapat income 200? Gitu loh, Kang, maksud saya, Kang. Ya kan? Ya, ya. Ya kan? Nah, ini kan mesti dipikirin. Nanti akhirnya jadi kita mendesak
atau ya apapun lah bahasanya, mendesak naik UMR gitu kan, supaya belanjanya meningkat. Nah kalau naik UMR nanti industrinya teriak, nggak kompetitif kan gitu kan, ya kan, nggak kompetitif nanti saya pindah. Kan solusinya mesti dicari, bukan tambal sulam gitu loh. Nah ini yang saya pikir kembali lagi Kang, neraca ruang, kembangin deh, ya. Siap. Di apa namanya, dicoba dulu gitu, bukan dicoba, di exercise gitu ya, di exercise, kita exercise. Dan saya kira kan juga masalahnya ini bukan boleh nggak boleh kok Kang. Masalahnya nggak sempat exercise saja, semuanya sibuk. Kan? Semuanya sibuk day to day. Yang Ya, pusat ya. juga sibuk, yang daerah juga sibuk gitu loh. Coba deh kita exercise, gitu loh Kang, maksud saya Kang. Siap, siap. Ini menarik sekali, apa namanya, kebetulan saya tadi nggak sempat, saya cuma tulis tangan aja jumlah. Biasanya saya udah siapin dengan ini, tapi Ya. angka-angkanya memang mengejutkan, Kang. Memang mengejutkan. Ya, artinya cuman bisa cari dapat uang sepertiga, 2/3-nya tuh dibantu orang. Wah bahaya. Kalau yang bantu nggak punya duit gimana? Gitu loh. Iya, iya. Kayak 2020 ini saya kira saya belum dapat sih laporan Jawa Barat 2020. 2020 Ya. gimana, Kang? Kita terkontraksi 5 triliun tuh dari PAD kita. Hmm. Jadi gara-gara COVID, Hmm. penjualan kendaraan terutama, ya akhirnya terkontraksi. Memang kita harus refocusing dan menyesuaikan seluruh anggaran. Hmm. Turun, Oke. Kang, dibandingkan dengan tahun 2019 kita jauh turun. Berapa persen kira-kira, Kang, itu? Itu tadi, kalau 5 triliunan lah kita 5, selisihnya. 5 triliun dari 30 kan? 15, berarti Iya, kita 35 ya, 20%-an lah. 35. Ya, 20%-an ya. 14% Betul. lah ya. Kan dari PLN itu ada pajak penerangan jalan ya. Ya, Pajak penerangan jalan dapatnya dari ke kabupaten kota ya, bukan ke provinsi. ya, Ya. bukan. Bukan. Proses auditnya gimana sih, Kang, itu? PLN ya. Hmm. Saya agak kurang paham itu, Pak, karena kan yang menanganinya nanti bukan di provinsi ya. Hmm. Tapi kalau PLN itu memang penyediaan lampu penerangan yang berada di jalan provinsi itu menjadi kewenangan provinsi. Hmm. Penyediaan lampunya dan membayarnya. Jadi Membayar listriknya. membayar listriknya. Itu kalau di jalan provinsi, kewenangan provinsi. Kalau di jalan nasional, itu berarti yang harus tanggung jawab pemerintah pusat. Hmm. Nah, kami ya menyediakan fasilitas lalin itu memang beserta pembayaran listriknya. Dan pembayaran listriknya ke PLN. Oke. Yang saya tanyakan ini, kan semua konsumen itu dikenakan pajak penerangan jalan. Ya. Saya di sini masuk Tangerang Selatan ini. 6%. 6% itu tinggi loh, Kak. 6%. Jadi 6% dari tagihannya, dari masuk ke tagihan, tagihan, dari masuk tagihan dari strum. Jadi kalau dari PLN-nya rumah, Pak. iya, PLN rumah. Oke. Jadi kalau PLN rumah itu saya bayar strum istilahnya ya. Strumnya itu Ya, 100.000 gitu kan. ya, Saya bayar PPN 10.000. ya, Saya bayar pajak penerangan jalannya 6.000. Jadi totalnya saya bayar 116.000. Gitu ya. ya, ya, ya. Nah, sekarang kan udah banyak yang token. Saya nggak tahu di Betul. Bandung ya, tapi banyak saya tahu saya itu udah pakai token. Ya, Kalau token itu ketika kita beli token itu ya udah langsung dipotong, Kang. Misalnya beli 100.000 gitu ya, strumnya ya, 83.000, pajaknya sekian, betul, ini sekian segala macam. betul. Pertanyaan saya adalah, itu kan sebetulnya kemampuan keuangan kabupaten kota, kan gitu, Kang? Ya kan? Kalau anggap saya nggak tahu provinsi nggak dapat jatah ya di situ. Kalau nggak salah kabupaten. Ya, oke. Nggak ada. Ya. Tapi kan kemampuan keuangan kabupaten kota itu kan
provinsi berkepentingan karena tahu nanti seberapa perlu dibantu kan gitu kan Kang. Tadi juga Betul. bantuannya kan besar gitu kan. Nah, Ya. kalau dia bisa mengoptimalkan itu kan lebih baik gitu loh Kang, maksud saya Kang. Ya, Ya. ya, ya, ya. Nah, pertanyaan saya adalah mungkin mereka juga nggak pernah meriksa gitu loh. Karena ada yang bantuin nggak dari provinsi untuk meriksa bahwa bener nggak sih pajak penerangan jalan yang diterima itu balance apa enggak gitu loh Kang. Ya, 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 ya. Karena alat Ya, ya. ukurnya nggak ada. Saya terus terang belum ketemu itu. Gimana caranya ya? Saya mau pastikan bahwa bulan ini di Jawa Barat laku listrik sekian gitu. Sehingga memang Ya, pajak penerangannya jalannya sekian gitu loh Kang. ya, ya, ya. Malah Pemprov bayar listrik gitu kan. Padahal ada pajaknya tuh. Namanya pajak penerangan jalan gitu loh Kang. Pajak penerangan jalan, iya, Iya. ya. Sama dengan pajak bahan bakar Menarik. itu Kang. Ya. Kalau bahan bakar di kita itu Ya. di Kan Pemprov. pasti ada Ya. proses auditnya kan. Ya, dengan Pertamina, ya. Pakai tera, pakai apa gitu ya Betul, kan? betul, Nah, betul, ya. betul. Jadi itu loh maksud saya. Itu kan mesti ini duit ini gitu loh kira-kira Kang. Ya, memang PLN rumit itu. Nah, Menarik kalau tuh, Kang Jelal. kalau PR, tambahan PR. PR. Ya coba dicek aja. Mungkin sudah ada gitu ya. Ya, Tapi ya, ya. minimal kan bisa dipakai untuk memajukan lah gitu ya. Memajukan. Gitu Kang Taufik. Siap, siap, Kang Apa Jelal. saran-sarannya nih? Ini kan tujuan kita tuh sebetulnya supaya teman-teman planologi ini punya pegangan lah Kang. Ya. Kalau ada neraca ruang, bahasanya Mas Taufik sama pakai neraca ruang juga. Dengan para perencananya. Jadi perencananya bilang, kamu bisa nggak ngilangin stunting? Berapa tahun? Kan gitu kan Kang. Ya kan? Ya. Atau bisa nggak ini supaya mereka semuanya minimal pendidikannya SMA misalnya gitu. Berapa tahun? Kan gitu kan. Nah, kalau berapa tahun itu terjawab di neraca itu. Berarti neracanya bilang berapa tahun gitu loh. Nggak bisa Ya. berarti rencana dia jelek. Kita bukan bicara soal kuning merah hijau Kang, itu sih gampang itu. Urusan teknis itu tuh gampang gitu loh. Tapi Ideologi. mengkontennya itu loh. Kan gitu loh. Nah, sehingga nggak Ya. semua orang bilang, "Oh, saya sudah rencanakan bagus." Ya, bagus apanya? Ukurannya mana? Ukurannya itu adalah di neraca ruang. Neraca ruang, ya. Gitu. Ya. Gitu, Kang. Siap. Terima kasih, Kang Jelal. Sama-sama. Menarik sekali. Ini luar Sama-sama. biasa ini. Neraca Sama-sama. ruang ini. Ya. Ya. Ya, Nanti nanti kita mau kapan-kapan. Hah? jadi pilot projectnya Jawa Barat, siap. Baik, makasih banyak loh, Kang Taufik. Ya, Kang Jelal, nuhun Nuhun. pisan. Nuhun. Sampai ketemu ya. Ya, makasih. Nanti kita